Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang akan menjadi pengayaan untuk definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Jadi soal-soal ini ya agak di luar dari kebiasaan soal eksponen yang ada, tapi dalam menyelesaikannya kita bisa menggunakan definisi eksponen maupun sifat-sifat eksponen yang ada. Nah, jadi di sini saya punya 3 soal yang dimana kita akan diminta menentukan bilangan manakah yang nilainya lebih kecil daripada bilangan yang lainnya. Jadi masing-masing soal ini akan membandingkan 2 buah bilangan berpangkat. Kalian diminta untuk menentukan manakah yang lebih kecil tanpa menggunakan alat bantu hitung. Jadi kita nggak boleh menghitung dengan alat bantu, kita hanya boleh menghitung menggunakan kemampuan tangan dan pikiran kita saja. Jadi seperti itu suruhannya. Oke, penasaran? Mari kita langsung bahas soal yang pertama. Di sini saya punya soal nomor 19 ya. 3 pangkat 20 atau 5 pangkat 10 yang nilainya lebih kecil. 3 pangkat 20 atau 5 pangkat 10 yang nilainya lebih kecil. Oke, kalau pakai kalkulator sudah pasti jelas. Kalian tinggal pangkatkan 3 pangkat 20 sama 5 pangkat 10-nya. Tapi kita tidak boleh menggunakan kalkulator di sini. Kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen. 19. Kita akan bandingkan 3 pangkat 20 dengan 5 pangkat 10. Nah, untuk bilangan berpangkat, kita akan dengan jelas bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dengan melihat basisnya atau bilangan pokoknya. Contoh ya. Contoh, misalkan di sini saya punya 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. Mana yang lebih kecil nilainya? Tentu 2 pangkat 3 ya, nilainya lebih kecil dibandingkan 2 pangkat 5. Nah, kenapa? Karena yang pertama bilangan pokok mereka sama, basis mereka sama, sama-sama 2. Kemudian yang berbeda adalah pangkatnya. Yang satu pangkat 3, yang satu lagi pangkat 5. Semakin kecil pangkatnya, tentu nilainya akan semakin kecil. Kalau kita hitung pun 2 pangkat 3 ini kan 8 ya. 2 pangkat 5 ini 32. Jadi jelas sekali yang pangkatnya lebih kecil itu ketika basisnya sama ya. Ketika basisnya sama, yang pangkatnya lebih kecil itu nilainya juga lebih kecil. Itu nilainya juga kecil. Itu yang pertama. Ketika basisnya sama. Jadi 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. Sekarang saya berikan juga pembanding yang lain. Ketika pangkatnya sekarang yang sama. Misalkan saya punya 2 pangkat 3. Kita akan bandingkan dengan yang gampang. 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. Basisnya berbeda. Jadi di sini basisnya di sini adalah 2 dan 5. Tapi pangkatnya sama, yaitu sama-sama 3. Nah, ketika basisnya berbeda dan pangkatnya sama, semakin kecil basisnya, ternyata nilainya juga semakin kecil hasil pemangkatannya. Iya kan? 2 pangkat 3 berapa? 8. 5 pangkat 3 berapa? 125. Jadi, di sini kita bisa menentukan bahwa 2 pangkat 3 itu kurang dari 5 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 nilainya lebih kecil daripada 5 pangkat 3. Ketika pangkat mereka sama, sama-sama 3, dan basis mereka berbeda, maka siapa yang basisnya lebih kecil, nilainya lebih kecil. Jadi nilainya lebih kecil, nilai pemangkatannya. Oke, berbekal hal tersebut, kita akan coba menganalisis soal nomor 19. Jadi di nomor 19 ini kita akan samakan basis atau samakan pangkatnya. Mana yang memungkinkan.
mana yang memungkinkan. Kalau kita lihat di sini, 3 kalau dipangkatkan dengan 5 atau dipangkatkan, kira-kira mereka akan ketemu bilangan yang sama nggak? Atau KPK yang sama nggak ketika dipangkatkan ya? Bukan 3 sama 5. Kalau 3 sama 5 di KPK kan ya hasilnya 15. Tapi kalau dipangkatkan, kira-kira ada yang sama nggak? Kalau di 5, hasilnya pasti selalu berakhiran dengan angka 5 kan. 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3, 125. Selalu 5 satuannya. Nah, di 3, bisa nggak menghasilkan satuan 5 ketika 3 itu dipangkatkan? Dipangkatkan ya, bukan dikalikan, dipangkatkan. Kalau kita selidiki, itu sepertinya tidak bisa. Berarti mereka tidak akan ketemu dengan bilangan yang sama. Alternatif lain berarti kita harus menyamakan pangkatnya. 20 dengan 10. 20 dengan 10. Kita akan mencari supaya pangkat mereka sama. Nah, supaya pangkat mereka sama, berarti yang kemungkinan kita ubah yang pangkatnya lebih besar, yaitu si 3 pangkat 20 itu. Supaya ada 10-nya ya gampang sekali. 3 pangkat 20 itu adalah 2 kali 10. Dibandingkan dengan 5 pangkat 10. 3 pangkat 2 kali 10 itu ada sifatnya kan? 3 pangkat 2 dipangkatkan 10. 5 pangkat 10. Sampai di sini gimana? Jelas? Jadi 3 pangkat 2 kali 10 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 10. 3 pangkat 2 berapa? Nah, kita hitung 3 pangkat 2-nya. 9 pangkat 10 kita akan bandingkan dengan 5 pangkat 10. Pangkatnya sudah sama. Sekarang basisnya berbeda. Berdasarkan yang sudah kita temukan tadi contoh-contohnya, ternyata yang memiliki basis lebih kecil nilainya juga akan lebih kecil. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa begitu. Jadi 5 pangkat 10 nilainya lebih kecil. Gimana? Sederhana ya? Jadi tidak terpikirkan mungkin oleh kalian, kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat untuk membandingkan dua buah bilangan tanpa menggunakan kalkulator. Oke. Kalau kalian mengerti dan kalian tertarik dengan soal ini, kalian bisa pause video ini sekarang dan kalian ambil selembar kertas sama pulpen tentunya. Silakan kalian kerjakan soal nomor 20 dan 21. Kalian kerjakan soal nomor 20 dan 21. Setelah kalian kerjakan, selesai kalian mengerjakan, kalian bisa lanjutkan nonton video ini dan kalian bandingkan apa yang kalian dapat dengan pembahasan saya. Kalau ada yang berbeda, sampaikan di kolom komentar. Mari kita cari. Mungkin saya yang keliru atau kalian yang keliru. Jadi, kita sama-sama luruskan. Jangan sampai kekeliruan itu berlanjut terus. Apalagi ini kan materi kelas 10 ya. Jangan sampai kekeliruan itu berlanjut sampai di kelas 12 nanti. Apalagi sampai kalian lanjut di perguruan tinggi. Jadi, mari kita perbaiki itu sekarang. Mari kita clearkan itu. Mari kita luruskan. Supaya kalian bisa mendapatkan konsep yang benar. Oke, kalian boleh pause sekarang. Kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian bisa lanjutkan video ini lagi. Sekarang saya akan lanjutkan soal nomor 20. Soal nomor 20, 2 pangkat 140 atau 3 pangkat 105. Jadi tidak selalu yang basisnya lebih kecil walaupun pangkatnya lebih walaupun dipangkatkan berapapun selalu nilainya lebih kecil. Jadi bisa kita lihat di soal nomor 19 itu 3 pangkat 20 dengan 5 pangkat 10 ya ternyata yang lebih kecil nilainya adalah 5 pangkat 10. Jadi kita harus modifnya ke arah menyamakan pangkat atau menyamakan basis. Mana hal yang bisa kita lakukan. Kemudian soal nomor 20
Sepertinya akan sama, menyamakan pangkat juga. Karena 2 dan 3 kalau kita pangkatkan mereka tidak akan ketemu bilangan yang sama. 2 itu selalu genap, kemudian 3 itu selalu ganjil. Jadi nggak akan pernah ketemu. Berarti kita akan ubah pangkatnya. 140 dengan 105. Berapakah FPB-nya? Di FPB dari 140 dan 105. 140 dan 105. Berapa ya? 2 pangkat. Jadi kita akan menggunakan 35. 4 kali 35. Kemudian 3 ini 3 kali 35. Jadi 4 kali 35 itu adalah 140 dan 3 kali 35 itu adalah 105. Sama-sama. Jadi FPB-nya 35. FPB-nya 35. Sama kayak soal nomor 19, kita akan pisah mereka pangkatnya 2 pangkat 4 dipangkatkan 35 seperti ini. Kemudian di sini 3 pangkat 3 dipangkatkan 35. Sama-sama 35. Tinggal kita hitung yang di dalam kurungnya saja. 2 pangkat 4 itu 16 pangkat 35. Yang di sini adalah 27 pangkat 35. Jadi, karena pangkatnya sudah sama, kemudian basisnya berbeda, kita bisa menentukan siapa yang basisnya lebih kecil nilainya, dia ya yang nilainya lebih kecil. Jadi seperti itu. Maka 16. Apakah 2 pangkat 140 yang nilainya lebih kecil? Oke. Semakin mudah ya. Semakin mudah. Soal terakhir, 21. 2 pangkat 175. Kita akan bandingkan dengan 5 pangkat 75. 175 dengan 75, FPB-nya adalah 25. Jadi 25. Maka dari itu 175 itu adalah berapa kali 25? 7 kali 25. Kemudian 75 itu berapa kali 25? 3 kali. Pisah pangkatnya. 2 pangkat 7 dipangkatkan 25. 5 pangkat 3 dipangkatkan 25. Nah, 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 7, 2 pangkat 7, 2 pangkat 5 aja 32. 32 kali 2, 64. Pangkat 6, 64 kali 2, 102. Dipangkatkan 25. 5 pangkat 3, 125. Dipangkatkan 25. Kok ini 125 ya? Harusnya 128. 128 pangkat 25 dibandingkan dengan 125 pangkat 25. Berarti yang lebih kecil nilainya adalah yang di kanan. Atau 5 pangkat 75 yang nilainya lebih kecil. Nggak kelihatan ya. Nilainya lebih kecil. Oke? Jadi mudah-mudahan soal ini, 3 soal ini bisa menambah wawasan kalian juga tentang bilangan berpangkat. Jadi kita bisa menggunakan juga bilangan berpangkat ini dalam menentukan mana nilai yang lebih kecil dari 2 buah bilangan yang berpangkat sangat besar. Oke?
Saya masih ada soal lagi untuk pengayaan. Soalnya adalah, sebentar, saya cari dulu ya. Oke, untuk supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi untuk mempersingkat video ini, saya memutuskan untuk melanjutkan soal pengayaannya di video yang kedua. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk soal selanjutnya ada di video lagi satu. Jadi tonton terus videonya. Soal-soal apa lagi sih yang bisa diselesaikan dengan konsep bilangan berpangkat? Jadi saya akan jelaskan di video yang lagi satu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video yang kedua tentang pengayaan soal definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen.